Jackson, 1, 2, 3, and Jackson again, 1, 2, 3. Kembali lagi di podcast Angkringan Malam Season 3. Here we go. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuhnya coba cintaku, walau harus masih ku tunggu dirimu meninggalkan dia yang bukan untukmu. Halo guys, gimana kabar kalian semua? Semoga pada baik-baik saja. Gimana nih bulan Julinya? Apakah sudah kalian membuat dump story? Atau buat recap story? Atau malah kalian gak bikin sama sekali? Belum? Bikin dulu. Karena anak kalian tuh adalah Gen Z. Gen Z itu apa? FOMO. Kalian tuh FOMOan gitu. Ingat gitu. Mentality of fucking FOMO. Guys, canda. Ya, sekali lagi, bagaimana kabar kalian semua? Semoga pada baik-baik saja. Dan bagi yang lagi makan, ya silakan dinikmatin makanannya. Bagi yang lagi berkendara, silakan dinikmatin berkendaranya. Bagi yang lagi tidur, ya selamat mimpi indah. Bagi yang lagi sedih, kalian tepat sekali karena sudah mendengarkan ini episode. Nah, untuk pada konsep kali ini atau tema pada kali ini, atau mungkin gue lebih jelasin aja, itu adalah gue akan ngebahas tentang sebenarnya kita tuh kehilangan sebuah jati diri kita yang sudah begitu lama banget. It's been long time ago gitu. Karena pada tahun 1716 dulu waktu zaman Belanda atau mungkin sebelum masa VOC itu hadir, kan ada banyak para penjajah gitu yang datang ke Indonesia. Itu tuh dicatat dalam buku sejarah mengatakan bahwa anak-anak remaja, ya orang tua tuh misalkan gak mampu ataupun gak siap ataupun kayak butuh bantuan, itu tuh mentalitas anak-anak remaja pada saat itu tuh kuat gitu. Oke lah main gitu, oke lah mungkin ya sedikit-sedikit apa gitu, tapi kan masih tetap dalam tupoksinya loh. Tetapi kalau misalnya kita tarik di era sekarang yang notabene penggunaan HP aja sudah lebih dari 8 jam menurut para ahli aja, kayak anjir lah gitu loh. 8 jam per hari, it's like fucking come on gitu loh. Dan cukup aneh aja gitu. Selain dengan penggunaan HP yang cukup luar biasa lamanya, ditambah lagi dengan fenomena anak remaja sekarang yang sekarang gimana bahasanya ya? Lu tau anjing dikasih nyawa gak sih gitu loh. Tadi gue baca berita ada seorang anak remaja umur mungkin masih ya sekitar 20 tahunan kurang lebih. Itu perempuan ya kan, dia angkatan 2023 dan dia merupakan salah satu kampus mahasiswa dari kampus terbesar lah gitu ya di Indonesia tentunya. Dia itu menabrak seorang ibu-ibu gitu. Dan parahnya lagi, ini anak keadaannya lagi mabuk. Udah pulang mabuk naik motor. Cakep gak tuh? Saking cakepnya goblok anjing sumpah. Udah tahu lu mabuk ngapa bawa motor gitu loh. Dan kenapa gue tanyain ya, anjing fuck kata gue tanya. Dan ya gue sih, dan juga mungkin para pendengar juga, kita mendoakan kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan, dilancarkan rezekinya. Habis itu bagi para pelaku, sadar diri Anda tuh masih muda gitu loh. Anda tuh masih cemerlang gitu loh, masih punya harapan tinggi, masih punya proyeksi ke depan yang cukup luar biasa jernihnya. Ngapa lu malah terjun ke dunia mabui gitu loh. Ini gak cuma mabui gitu loh, enggak gitu loh. Bahkan ini konteksnya, ini gua ambil sampelnya adalah Purwokerto gitu. Jika lu main ke Purwokerto, lu main di jam 3 pagi, main yang lu bisa samperin ke titik-titik ini. Pertama ke Robocop, yang kedua ke Sarinah, yang ketiga ke daerah Mampir Ngopi, yang keempat di daerah Grendeng, yang gue lupa tuh nama daerah mana, gue lupa nama tempat warkopnya gitu. Jika lu main ke sana, dijamin lu ngelihat sebuah fenomena notabene kayak dunia gelap yang definisi gelap gitu loh. Dan gue kira di Purwokerto tuh ya masih jernih, anak-anaknya masih oke dan bla bla bla.
Dan ternyata itu masih ada sebagian saja gitu. Ya lebih tepatnya gua ralat, gua ganti, itu adalah kebanyakan masih pada benar. Cuman dalam konteksnya adalah dia masih anak pondok. Nah, tapi kalau misalnya anaknya non pondok ataupun dia berkuliah di negeri ataupun ya kampusnya swasta, cuman jiwa-jiwanya negeri, ya sampai kapanpun juga tolol gitu loh. Misalkan kayak ini ada berapa anak-anak yang misalkan kayak mabui itu udah terang-terangan gitu loh, nggak cuma mabui, bahkan kalau misalkan lu coba lu nongkrong di beberapa titik yang tadi gua sebutkan tadi, dijamin lu bisa menemukan sebuah barang-barang kayak anonimus gitu loh, kayak gitu loh, mending lu pulang aja gitu daripada lu kena gerbek, mending pulang, sumpah bahaya cuk, sumpah anjing lah. Ini gue pernah ngelakuin itu, gue sama teman-teman gue nih mungkin ya gitu ya kan, lagi nongkrong biasa lah, pengen main PUBG atau main ML gitu, atau mungkin ya main HOK atau main CODM lah gitu kan, duduk santuy, tiba-tiba ya gue cuma ngeliatin ya sekeliling ya, tapi setelah gue liat ya mata jauh di sana gitu ya, ada sekelompok ya mungkin sama kayak gue modelan, cuman ini agak sedikit gimana gitu tampilannya, cuman setelah dilihat wah ya bahaya, gue langsung kasih kode, cuy balik lah gitu loh, gak nyaman gue di sini, ya udah balik gitu loh, cari tempat lagi yang benar-benar kayak nyaman gitu loh, daripada lu kena jebakan buaya, mending pulang anjing, sumpah kayak astagfirullahaladzim. Ini Purwokerto loh. Dan kalau saya ditanya Tangerang, udahlah gitu loh, udah banyak banget malahan, bahkan sampai kayak pembegalan. Dan gue lebih kagetnya lagi, di Purwokerto sudah banyak banget yang namanya kayak kelitih gitu, dan itu diinisiasi oleh para anak remaja yang mungkin masih sekitaran anak SMP, SMA. Kalau kuliah udah nggak mungkin lah, karena lu udah didesak oleh usia dan lain-lain. Kecuali kalau misalkan lu goblok sih, ya mungkin lu terjun. Tapi kalau misalkan lu pakai akal waras, lu pakai akal manusia, lu mungkin lu udah nggak berpikir sampai situ. Jadinya ya agak sedikit sangat disayangkan aja gitu. Dan terlebih lagi ini juga mungkin beberapa bulan sebelumnya ya, bahkan sampai di Purwokerto tuh ngebuat pengumuman gitu, kayak dilarang keluar jam berapa sampai jam berapa gitu, karena takutnya ada geng-geng gitu. Dan ternyata bener aja gitu, beberapa bulan ke depan, lebih tepatnya setelah pengumuman itu sudah dikeluarkan, bulan depannya itu tuh kejadian gitu, ada pembegalan, ada pencurian, bahkan sampai ada namanya ya pembunuhan, pencopetan, lain-lain gitu, gila sumpah. Dan lebih lucunya lagi, itu nggak cuma terjadi di malam hari saja, di sore hari pun juga ada coy. Di daerah mana? Di daerah Gacuan, di dekat daerah Grendeng, mungkin daerah Grendeng yang daerah Purwokerto lah. Mungkin para masyarakat Purwokerto mungkin pada setuju dengan ucapan gue yang ini, karena cuy bahaya banget sumpah gitu loh. Dan ternyata ya inilah sekali lagi gitu, jika sebuah fenomena yang mungkin dari barat tidak difilter, ya hasilnya kayak gini gitu loh. Ini baru konteksnya adalah dari luar eksternnya saja. Kalau internalnya ya tadi gue bilang tentang yang tadi tuh, yang perempuan tuh yang pulang mabuk-mabukan. Dan lebih lucunya lagi adalah jika lu cek sekarang, lu cek IG lu sekarang, lu cek TikTok lu sekarang, lu cek semua sekarang algoritma media sosial itu, jika lu like-nya sembarangan, nanti tiba-tiba muncul beberapa oase keindahan yang mungkin hanya sebentar lah, tapi selalu lihat kayak wah jangan boy, tiba-tiba nonjol, tiba-tiba itu. Kalau misalnya gue ngomong yang kayak TET itu bahaya nanti, karena sudah ada hukumnya yang ngomong begituan dapat pidana apa gitu, gue lupa tuh, cuma kayaknya sudah ada, mungkin sudah disahkan kali ya. Dan itu kayak ya ampun kacau kayak cir lah gitu loh. Makanya itu ini efek semua ini gara-gara tidak ada pemfilteran dari diri pribadi ya para anak remaja gitu, khususnya kepada Gen Z itu sendiri. Karena topik kali ini kita akan ngebahas tentang Gen Z. Karena apa? Karena kita sadari bersama, mungkin gua sadarin dari awal, kita tuh sudah kehilangan cara kita bernarasi, cara bernarator atau menjadi seorang narator handal. Guna apa? Guna lu bisa menggunakan daya kemampuan otak lu, daya kemampuan pengalamannya lu, daya dalam ibarat kata memberikan suatu hal yang mungkin cukup signifikan untuk kehidupan lu, tapi karena lu goblok, lu tolol gitu ya, jadinya lu gunain ya hal yang notabene ya buang-buang waktu aja gitu loh, mungkin kayak tadi kayak keliti dan lain-lain.
Dan kalau misalnya ditanya orang tua gitu ya kayak, "Bang, bukannya main game itu buang-buang waktu?" Ya enggak, kalau misalkan apa namanya definisinya buat kayak persiapan lomba ataupun kayak buat apa namanya meluangkan waktu buat senang senang diri ataupun yang lain itu menurut gua nggak ngebuang waktu. Justru itu malah apa namanya membangkitkan sebuah mood kecuali jika lu mainnya terlalu try hard sih ya beda cerita nanti lu malah stres. Nah itu game itu dibuat untuk have fun gitu. Dulu gue juga sama tipikal kayak try hard dan lain-lain. Tapi setelah gue kayak seringan kalah, kalah, kalah. Sekarang gue seringan kalah sih. Tapi ya I'm dying. Help me. apa namanya ya benar-benar membawa dampak baik lah buat diri gue gitu. Jadi kayak oh ternyata gue jangan sering main game nih gitu loh. Gue bisa luangin waktu buat jalan-jalan keluar, ngobrol ataupun baca buku lah minimal gitu atau enggak gue kelarin skripsi lah gitu loh. Kayak gitu aja. Nah, sama hal kayak anak zaman sekarang gitu loh. Kita sudah kehilangan jati diri kita seorang narator, jati diri kita seorang yang harus bisa ngebuat sebuah narasi, tapi malah kemakan sebuah narasi-narasi yang cukup mengganggu pemikiran. Sorry, lebih tepatnya mengganggu pikiran. Plusnya lagi, udah tahu narasinya salah, diimplementasikan ke hal yang lebih buruk lagi kayak udah kayak double kill menurut gue sih kayak gitu. Nah makanya itu dengan kehadiran gue di sini untuk ngebuat sebuah episode ini gue harapin sih ya ada namanya perubahan yang mungkin dasar-dasar aja dulu supaya kayak oh ternyata gue nih kayak begini loh, oh ternyata gue begitu loh. Ditambah lagi kan apa namanya ingat diksi kita adalah diksi generasi emas 1045. Jika sampai diksi itu hanya sebagai kayak ilusi optik atau mungkin ilusi yang hanya sebagai kayak penyenang sementara ya lu sama aja kayak lu beli kontrasepsi yang dilegalkan oleh pemerintah tuh. Bang, kayak sumpah begituan dilegalkan anjir. Anjingnya lagi adalah malah didukung gitu. Tapi setelah gue baca beritanya, dari awal diksinya adalah untuk bisa memberikan edukasi. Cuman kalau misalnya hanya sekedar edukasi tapi tidak dikontrol dengan baik dan juga tidak ada namanya sosialisasi kepada orang tua, justru akan berbanding kebalik dengan apa yang sedang lu ingin gawe lo atau pengen lu kerjakan lo Bapak Presiden gitu. Itu menurut gua. Karena anjing jika lu memberikan sarana dan wadah buat begituan mah bisa-bisa angka kelahiran kita naik ya naik sih bagus cuman konteksnya anak remaja berarti lu mengelegalkan seks bebas dong gitu kayak anjir lah kata gua teh lu hancur anjing gitu loh. Dulu orang tua ya ini pengalaman gua orang tua gua itu takut kalau misalkan Bapak Ganjar bilang gini saya tuh suka bokep ya kan makanya itu saya misalkan itu bla 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 jadi kalau misalkan dia apa namanya mau jadi pemimpin dan lain itu pasti ditakutkan oleh orang tua termasuk orang tua gua. Nah sekarang orang tua zaman sekarang nggak ada yang berani speak up tentang apa kinerja dari orang yang bentar lagi mau lengser gitu loh. Harusnya kan kayak lu tuh memberikan kritik membangun ya kan, memberikan apa namanya saran-saran, opini-opini yang membangun guna presiden berikutnya tuh sadar oh, ternyata kayak oh ternyata ini gak bener nih. Itu nggak bener ganti tapi gantinya buat pro kepada rakyat jangan pro kepada Cina jangan gitu loh. Wah gue akan mencukupkan di sini karena takutnya gue agak sedikit ngalor ngidul karena pembahasan gue ada tentang narator khususnya kepada Gen Z. Jadi langsung aja tanpa basa-basi, langsung aja kepada sesi selanjutnya. Here we go. Kalian sedang mencari hostingan terbaik dan mudah dalam memonetize. Pas banget nih lo dengerin ini. Karena menurut gue lo cobain namanya First Story. Karena bener-bener nih hosting itu paling terbaik tau nggak? 10/10 bahkan 1000/10 bahkan bisa 1.000/10. Karena apa? Keren, wonderful, worth it, dan pastinya mudah. Dan ini bisa digunain di semua platform atau semua device yang lu punya gitu. Mau di iPhone, mau dimanapun bisa. Bahkan lu bisa mendetailkan pendengar lu. Dengan cara apa? Lu tinggal gunain aja First Story. Lu bisa tahu dari situ dan lu bisa mengeksplor semua pendengar dari episode podcast lu. Dan sekali lagi, jangan lupa gunain First Story di device kalian manapun kalian suka. Oke, kita lanjut lagi ya teman-temanku para pendengar angkringan malam. Kenapa gue pengen angkat tentang narator handal? Karena kita tahu bahwa ini merupakan konsep yang mungkin sering terlewatkan. Namun jika kita pahami secara seksama, bahkan kita memahami konteksnya dan juga kita melihat dari
historical of this country gitu ya, melihat sejarah dari negara ini, itu benar-benar banyak banget narator-narator handal. Bahkan mungkin dari zaman era Majapahit, kalau misalkan dulu kita baca sejarah pada saat lagi zaman SMA ataupun lagi zaman kuliahan ataupun apapun itu, kalau misalkan kalian nonton ataupun mendengarkan, di situ kan diceritakan bahwa dulu pada saat era Majapahit orang-orang dulu tuh ahli dalam bernarasi. Narasinya apa? Dia tuh bisa memberikan hal-hal yang bagus buat kerajaan, hal-hal yang bagus buat bisa memberikan sebuah inovasi dalam segi teknologi ataupun segi yang lain-lain. Bahkan yang namanya budaya dulu itu diprakarsai oleh para narator-narator handal. Kalau misalnya nggak ada namanya itu tari jaipong, nggak ada juga yang namanya wayang golek atau itu nggak ada kalau misalkan tidak ada yang memprakarsai itu. Makanya itu ini narator ini tuh butuh banget. Tetapi jika kita lihat secara seksama di tahun 2024 saja sudah hitungannya ya dikit lah gitu loh yang bisa bernarasi gitu. Narasi sini apa? Nah, di sini tepat banget gue akan jelasin kayak gitu. Nah, apa itu narator? Nah, narator adalah pengertian tradisional yang dimana seseorang yang menceritakan sebuah cerita ataupun memberikan sebuah gagasan atau memberikan sebuah diksi yang benar-benar memberikan sebuah masukan serta menceritakan hal yang sudah ia pelajarin, hal yang sudah ia telusuri, hal yang sudah ia teliti. Dan terlebih lagi, narator ini tuh memiliki perannya itu menyampaikan informasi, emosi, dan juga makna kepada para pendengar ataupun para pembaca. Dalam konteks yang lebih luas ya teman-temanku, seorang narator adalah pembawa pesan, seorang penutur yang mampu mengarahkan pemikiran atau perasaan audiensnya. Bahkan di era informasi ini juga, narator ini tidak hanya terbatas pada buku atau film. Mereka bisa muncul di mana saja, entah itu menjadi seorang yang jago berpidato ataupun jago orasi, bahkan bisa membuat podcast kayak gue sekarang itu juga bisa dikatakan sebagai narator. Ataupun menjadi seorang selebgram yang ngebahasnya jangan hanya tentang beauty vlog mulu, janganlah gitu loh. Kali-kali yang bahasnya agak sedikit kritis lah gitu loh. Nggak apa-apa belajar dikit-dikit, tapi kalau misalkan sudah berani terjun sih is very good gitu daripada tidak sama sekali kayak gitu. Ataupun ya anak muda yang masih di ranahnya kampus ya lu belajarlah menjadi seorang narator gitu. Jika lu di di masa perkuliahan hanya sekitar kayak kuliah pulang, dijamin lu kalau misalnya sudah kelar kuliah ataupun sudah lulus, pasti lu akan kangen lagi dengan masa-masa itu. Makanya itu gue lagi bener kayak luangin waktu banget tuh bisa mengeksplor apa yang gue bisa, mengeksplor apa yang gue mampu, dan apa yang bisa gue teruskan mungkin andai kata buat ada di tingkat gue ataupun yang lain. Kayak gitu aja. Ya, mungkin terdengar kayak misi mulia, tapi menurut gue itu udah kayak ya udahlah kan kita kan emang diciptakan di bumi ini kan buat bermanfaat bagi yang lain kan, kayak gitu kan, ya kan? Nah kayak gitu paling. Nah selanjutnya adalah ini kenapa sih ya kan? Pasti kalian akan bertanya kenapa sih gitu loh, kenapa harus butuh banget seorang narator, kenapa kita butuh banget namanya seorang yang bisa membawakan sebuah narasi. Bahkan hanya orang-orang yang itu tuh kalau lu kalian lihat di TV atau lihat kayak di HP genggam kalian kayak ini anak mahasiswa kok turun di jalan, ini kayak buang-buang waktu, gak guna, harusnya mending kalian belajar. Hey, itu bentuk belajarnya goblok gitu loh, tau goblok gak gitu loh. Yang namanya belajar itu gak cuma di kelas doang, gak cuman di buku doang, gak cuman secara lu tuh magang atau enggak. Ingat belajar tuh banyak media, banyak cara gitu loh. Salah satu caranya yaitu tadi turun di jalan belajar untuk bisa memberikan aspirasi gitu kepada para pemangku jabatan. Tapi kalau misalkan para pemangku jabatannya aja tuli, bisu ataupun nggak dengar ya berarti kan yang salah kan pihak sana gitu loh. Jadi jangan menyalahkan mahasiswanya loh. Makanya itu SDM kita tuh dikatakan tolol, idiot oleh para orang-orang luar karena kayak begini aja yang orang mau memberikan sebuah dampak baik aja dihina gitu kayak fuck kata aing teh gitu loh. Makanya itu ini sekali lagi ini menurut Wishar aja mengatakan bahwa manusia itu adalah pendongeng yang inherent gitu. Kita bisa mengorganisasi atau mengorganisir gitu loh pengalaman kita, membagikan apa yang kita pelajarin, berikan hal yang kita sudah teliti,
dijadikan sebuah narasi gitu loh. Makanya itu seorang narator itu tidak hanya bercerita doang, tapi dia tuh bisa memberikan sebuah persepsi baru atau memberikan keyakinan yang bisa membawa perkuatan dalam dirinya ataupun orang-orang lain, supaya dunia yang sedang ia berikan narasi itu tuh jadi kayak, oh ternyata gue salah nih, gue gantilah, ya kan, gue perbaiki dong, kayak gitu loh harusnya. Tapi karena kita terlalu goblok gitu ya, terlalu maunya disuapin, maunya tuh kayak maunya susu gratis, ya kan, gue tuh maunya itu kasih kontrasepsi gratis, kayak lah ngapain anjir, lu mau dikenain azab lut azab nabi lut gimana? Emang kacau emang negara ini. Aduh. Nih gue jujur apa adanya loh. Tapi emang bener. Emang orang-orang luar pun juga sudah bisa memprediksi bahwa Indonesia tuh bentar lagi akan hancur. Bisa perkiraan waktu 1000 tahun. Atau mungkin kurang dari 1000 tahun. Andai kata tidak dirubah kesalahan yang sudah ia lakukan. Kayak gitu teman-teman. Fuck it. Nah, makanya itu dengan ada namanya seorang narator yang tidak hanya sekedar bercerita atau memberikan sebuah persepsi ataupun memperkuat namanya keyakinan yang ada di negara ataupun yang lain. Nah, kita juga tahu bersama ya teman-temanku, di Indonesia yang dimana merupakan sebuah negara dengan beragam budaya, beragam suku, dan juga beragam agama. Nah, makanya itu dengan ada namanya narator, bahkan bisa dikategorikan bisa handal aja, itu menjadi sebuah perekat atau ibarat kata sebuah lem lah untuk bisa menyatukan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Yaitu dengan ada namanya narator handal, tentunya yang namanya sebuah visi misi yang katanya lagi mau digadang adalah Indonesia Emas 2045 itu bisa terjadi andai narator handal itu nggak cuman kayak sepetil secara kuantiti. Jika kalau kuantitinya cuma sepetil, ya gimana mau memberikan sebuah narasi gitu loh. Dan cuman ya mencapai situ tuh butuh banget namanya waktu gitu loh. Nggak cuma kayak kita ngomong, enggak gitu. Ada namanya step by step yang perlu kita persiapkan diri gitu. Entah itu dari segi belajar, dari segi lu bisa memberikan sebuah impact bagus, ataupun bagaimana caranya tuh lu bisa, ya mungkin sekitar lu bisa terinfluence lah. Andai lu tuh bisa memberikan sebuah aspirasi yang bagus gitu. Contohnya kayak temen lu nih. Temen lu butuh kerjaan, ya lu ya lu dukung dia, mau kasih motivasi ataupun ya lu kasih dorongan yang secara moral gitu. Dijamin ya bisa temen lu ini berangkat lebih tinggi gitu. Tapi kalau misalkan ya lu nya aja begitu, bahkan dari temen lu sendiri kayak ya malesan, ya sampai kapanpun nggak ada namanya perubahan, kayak gitu aja secara simpelnya aja lah kayak gitu. Yeah, boy. Lalu bagaimana seorang narator handal dapat mempengaruhi berbagai sektor penting di Indonesia? Mari kita ulas beberapa sektor utama. Yang pertama adalah pendidikan. Dalam sektor pendidikan, narator bisa menjadi seorang penggerak perubahan. Kita sering mendengar tentang bagaimana guru yang inspiratif bisa mengubah hidup murid-muridnya. Terlebih lagi juga para mahasiswa yang bisa memberikan sebuah masukan-masukan kepada para pejabat, ataupun anak-anak SMP yang bisa memberikan pendapat ya pada saat lagi di forum kelas. Itu tuh bisa banget gitu loh. Ditambah lagi dengan narasi yang kuat, ya kan, seorang guru, seorang mahasiswa, seorang anak-anak peserta didik, tentunya dia bisa mengejar mimpi-mimpinya gitu. Bahkan yang namanya sebuah visi misi yang sedang digadang-gadang atau mungkin dilontarkan oleh para pemerintah adalah ngebuat forum belajar tuh makin asik, makin ramai, bahkan bisa mengasah critical thinking ataupun yang lain gitu. Itu bisa aja asal dari konteksnya itu tuh atau pembawaan kontennya itu tuh baik gitu. Ditambah lagi dengan ya kita tahu juga lah teknologi makin lama makin canggih. Habis itu yang namanya serba digital tuh udah lagi dikejar-kejarin. Tentunya bentuk konten tuh sudah dibuat lebih aplikatif, lebih kreatif, bahkan bisa membawa sebuah impact bagus kepada kepada para anak-anak peserta didik gitu tentunya. Mungkin salah satu contohnya dibuat namanya edukasi online, kayak video pembelajaran ataupun podcast, ataupun bisa dibuat namanya
pembuatan video tutorial yang ada di mungkin seperti di TikTok ataupun di YouTube ataupun di Instagram dan lain-lain gitu, yang dimana ya target pasarnya ke sana gitu. Kalau misalkan sananya ya sudah menerima, ya tentu kan sebuah pembelajaran itu bisa berjalan. Tapi kalau misalkan konten yang di media sosial yang masih ambaradul ataupun yang lain, ya sampai kapan pun nggak akan pernah selesai gitu loh. Ya kayak gitu aja sih teman-teman. Ditambah lagi ya teman-teman, yang mereka tidak hanya memberikan sebuah informasi, tetapi juga bisa memberikan sebuah penyajian materi dengan cara yang menarik gitu, ataupun relevan dan mudah dipahamin. Karena kita tahu dengan seorang narator di bidang pendidikan, tentunya bisa menjembatani lah antara kesenjangan yang ada di daerah A ataupun daerah B ataupun daerah C, D sampai Z. Kayak gitu. Ditambah lagi dengan ada namanya kualitas pendidikan yang dibersamai, tentunya pengetahuan-pengetahuan dari sudut manapun tuh bisa diraih dengan sekejap mata. Asalkan dari kualitas pendidikannya bagus, dari orang-orang yang bisa mendukung atau bisa memberikan follow up terbaik juga akan bisa membawa impact-nya juga bagus. Tentunya daerah-daerah yang ada di sudut-sudut Indonesia tuh bisa tergapai dengan baik. Kayak gitu aja loh. Tapi sekali lagi harus dibersamai secara komitmen. Jika tidak komitmen ya sulit. Yang kedua adalah politik dan pemerintah. Nah, kita tahu juga nih teman-teman, dalam dunia politik, seorang narator adalah politisi atau pemimpin yang mampu mengkomunikasikan visi misinya dengan jelas dan mengunggahnya, atau bisa memberikan kayak, oh ternyata kayak begini loh, oh ternyata kayak gitu loh secara implementasi. Nah, kita juga bisa melihat nih secara contoh nyatanya dalam pidato-pidato kenegaraan yang bisa memberikan motivasi-motivasi untuk rakyatnya untuk bisa kayak bersatu, bekerja sama, bahkan bisa mencapai tujuan yang bersama-sama gitu, yakni mungkin yang gue tadi bilang di awal adalah generasi emas 2045 itu bisa terjadi kayak gitu. Ditambah lagi ya teman-teman, di Indonesia fenomena ini tuh juga berlaku. Misalkan kayak pidato-pidato Bung Karno yang legendaris mampu bisa membakar semangat kemerdekaan, bahkan bisa memberikan sebuah kayak motivasi dan lain-lain gitu. Nah, kalau misalkan di tingkatnya adalah era modern sekarang gitu, kita membutuhkan pemimpin. Gak cuma pemimpin, tapi seorang narator yang handal tentunya untuk bisa menyampaikan kebijakan-kebijakan serta lebih tepatnya disertai oleh transparansi dan juga bisa membawa sebuah kepercayaan publik itu. Ditambah lagi ya teman-temanku, dengan ada namanya narator, tentunya bisa menjembatani antara pemerintah dan rakyat, dan juga bisa meneruskan antara rakyat satu dan rakyat dua kepada para pejabat supaya bisa tersampainya pesan-pesan yang sudah diaudiensikan gitu. Bahkan bisa ya kalau misalkan syukur-syukur didengar sih bisa membawa dampak baik. Tapi kalau misalkan ya gua garis bawahi lah daerah sini ya, yaitu pertama adalah kayak tutup mata, tutup telinga ataupun gak mau dengar aspirasinya, niscayalah sebuah negara tuh gak akan pernah maju gitu. Gua kasih tahu ya, dulu ya sekali lagi dulu Jepang itu tipikal negara kan dulu kan masih kayak fokus kepada bangsawan, fokus kepada ini, tapi lama-kelamaan dia sadar pada saat sedang dibom oleh Amerika, pada saat di Hiroshima dan Nagasaki kan jadi sadar bahwa oh ternyata sama ini gue goblok ya gitu, langsung dia perbaikin. Yang pertama kali diperbaiki adalah pendidikan dulu, yang kedua adalah dari segi pemerintahnya. Jika dua ini saja udah penting, insya Allah ke depan bagus. Tapi kalau misalkan saja belum benar, aduh masanya kita doain sampai lu kesandung dulu kan gak lucu kan. Makanya itu saatlah para pejabat tuh mendengarkan gitu para aspirasi-aspirasi yang sudah yang sudah disampaikan dari rakyat kepada elu kayak gitu. Selanjutnya ada sosial dan budaya. Kenapa? Karena kita tahu dalam aspek sosial dan budaya, narator ini itu memainkan peran penting sebagai penjaga dan juga penerus warisan budaya. Mereka juga bisa menjadi seorang seniman, penulis, atau pembuat film yang bisa mengabadikan kisah-kisah lokal dan tradisi. Ditambah lagi dengan era digital yang sudah makin luar biasa, narator ini itu juga bisa muncul dalam bentuk kayak konten kreator yang mampu mengangkat isu-isu sosial, budaya yang relevan tentunya dengan cara yang menarik, kreatif, dan aplikatif supaya bisa mudah dipahamin. Contohnya kayak gini deh. Contohnya yang pertama kayak YouTuber atau podcaster yang dimana tuh bisa membahas isu-isu seperti kayak toleransi, keberagaman, dan kesetaraan gender ataupun
pemahaman-pemahaman tentang kayak norma-norma, budaya, sejarah, dan masih banyak lagi loh. Pokoknya tuh lebih kreatif, aplikatif, tentunya akan bisa mudah dipahamin. Kayak gitu aja. Ditambah lagi dia ini atau mungkin bisa dikatakan adalah si narator itu tuh tidak hanya sekedar menghibur, tapi juga bisa memberikan sebuah ilmu layaknya kayak mendidik. Mendidik siapa? Mendidik para audiens supaya mengetahui bahwa oh ternyata tuh sebuah nilai-nilai penting loh yang perlu kita pahami, perlu kita lestarikan, perlu kita dijaga kayak gitu. Yeah, boy. Ekonomi dan bisnis. Kenapa? Nah, ini yang penting nih karena kita tahu karena kebanyakan ini menurut riset mungkin dari Databung mengatakan bahwa hampir 70% pangsa pasar tuh lebih condong kepada para Gen Z atau milenial ataupun Gen Alpha yang memang tipikalnya lebih memiliki rasa kayak oh yaudahlah gue pengen hambur-hamburin duit, gue pengen konsumtif dan lain-lain. Ya ini tepat nih gitu loh. Tetapi nggak cuma itu doang. Kenapa? Karena kita tahu dalam bidang ekonomi dan bisnis, narator ini tuh bisa berperan sebagai kayak memberikan hal-hal yang kayak ide-ide, visi ataupun inovasi supaya bisnis yang sedang mungkinlah ada rakyat A, rakyat B terjadi namanya kendala itu bisa diberikan solusi supaya bisnis yang ia sedang gelutin itu tuh lebih melonjak tinggi secara pembelian ataupun intinya untung lah kayak gitu aja sih. Ditambah lagi dengan dengan kedatangan narator tentunya bisa memberikan ide-ide yang mungkin bisa diberikan kepada para investor dan juga para konsumen supaya ya sekali lagi bisa untung, bisa menghasilkan cuan kayak gitu. Lantas, apakah hanya itu doang? Tentu saja tidak. Dalam konteks UMKM, narator ini tuh bisa membantu mempromosikan produk lokal dan juga memperkenalkan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam produk tersebut. Fenomena influencer yang mungkin kita tahu bersama, entah itu kayak di Instagram, TikTok, ataupun yang lain, itu tuh lagi marak-maraknya loh. Maksudnya lagi digelutin atau lagi digencarin, terlebih lagi dalam konteksnya adalah Gen Z itu sendiri, yang dimana menunjukkan bahwa pentingnya narator gitu loh. Bahkan seorang influencer dengan narasi yang kuat tentu bisa mempengaruhi keputusan pembelian dan juga tren pasar itu sendiri. Ditambah lagi dengan narasi yang dibangun oleh para pelaku ini menarik, tentunya brand loyalty dan yang lain atau brand awareness-nya si produk itu tuh menjadi kayak meningkat, bahkan bisa memperbagus citra perusahaan itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita tanya gitu, kalau misalkan kita ngebahas tentang Gen Z atau fenomena Gen Z terhadap narator, sebenarnya kita lihat dulu nih secara konotasinya dulu gitu. Gen Z itu apa sih? Gen Z itu adalah generasi yang tumbuh di tengah-tengah kemajuan teknologi dan informasi. Mereka juga dikenal sebagai digital native yang memiliki akses luas terhadap berbagai sumber informasi. Di sisi lain juga, mereka tuh sangat rentan loh teman-teman. Rentan karena apa sih? Rentan karena kedatangan kayak informasi yang salah ataupun hoax-hoax yang notabene mengganggu banget secara keyakinan ataupun kepercayaan. Makanya itu ya kan, dengan kedatangannya narator, tentunya menjadi sebuah juru kunci selamat lah, supaya yang pertama nih adalah memberikan sebuah informasi yang akurat, yang kedua adalah relevan, dan yang ketiga adalah mudah dipahamin, dan yang paling penting adalah bisa menjadi sebuah sumber kepercayaan untuk bisa mencari ilmu-ilmu bagi para Gen Z itu sendiri. Nah, lantas apakah hanya segitu saja? Tidak gitu. Karena apa? Kita tahu bahwa fenomena yang ada di Gen Z itu sudah makin aplikatif lah. Contohnya kayak kedatangan layaknya aplikasi Noise ataupun Spotify ataupun YouTube ataupun TikTok. Itu kan sebuah wadah-wadah baru buat bisa memberikan sebuah ilmu pendidikan. Tetapi terkadang kita yang para konten kreator gitu ya, ataupun orang-orang yang sudah besar namanya, terkadang dia lupa dalam memberikan sebuah informasi. Bahkan informasinya layaknya kayak kehidupan para artis ataupun kehidupan yang ibarat kata ya ngebosenin lah gitu loh. Ibarat kata gini deh, tontonan kita di tahun 2015 kan ngebahas tentang kayak gosip. Ini sekarang 2024 cuy.
yang harusnya tuh udahlah gitu loh, stop it gitu loh. Udah tahu lu TV udah nggak ada yang minat, tapi lu malah pindah wadah, tapi ya lu nya begitu kan jadi kayak kurang gitu loh. Makanya itu ya, apa namanya, tolonglah diubah gitu loh, karena mengganggu sumpah. Fuck it. Yang harusnya sebagai wadah yang baik itu adalah wadah yang benar-benar apa namanya, memberikan sebuah ilmu, tapi malah diisi oleh air-air kotor. Tentunya ya mau sampai kapan pernikahan kita nggak akan pernah maju kalau misalkan wadahnya aja dikotori kayak gitu. Nah, oke, lanjut dulu ya teman-teman. Dengan kedatangan namanya fenomena podcasting misalnya, kayak apa salah satu media yang sedang digemari oleh para Gen Z. Nah, ini podcast ini itu tidak hanya sebagai sarana hiburan ya teman-teman, tapi bisa juga sebagai sarana pendidikan. Karena apa? Banyak banget kok narator-narator dalam bentuk adalah podcaster ataupun dalam konteks adalah YouTube adalah YouTuber. Itu tuh ngebahas tentang mulai topik-topiknya, like yang pertama adalah teknologi, yang kedua ada namanya kesehatan mental, yang ketiga adalah isu-isu sosial ataupun yang lain. Nah, ini juga menjadi sebuah sumber inspirasi dan juga pengetahuan bagi banyak anak-anak muda. Ini juga ada penelitiannya loh, teman-teman. Ini menurut penelitian dari McKinsey & Company dari Amerika juga. Dia mengatakan bahwa Gen Z ini lebih cenderung memilih narasi yang autentik dan dapat dipercaya. Dan juga mereka menghargai kejujuran dan keterbukaan. Serta cenderung tidak menyukai promosi yang berlebihan ataupun informasi yang dipaksakan. Oleh karena itu, narator yang ingin meraih hati Gen Z perlu banget nih memiliki keterampilan komunikasi yang mumpuni dan juga kepekaan terhadap isu-isu yang relevan dan yang sesuai dengan kebutuhannya mereka, kayak gitu. Selanjutnya adalah pertanyaan besar dari episode ini, yaitu adalah mengapa Indonesia itu sangat butuh banget dengan ada namanya narator. Karena kita tahu kalau misalkan ada namanya narator, tentunya sebuah bangsa itu maju gitu, atau mungkin bisa memberikan sebuah layaknya feedback baik lah. Tetapi dengan segala peran dan pengaruh yang bisa dimainkan oleh para narator yang ada di Indonesia, tentunya Indonesia itu benar-benar butuh banget yang bisa mengarahkan bangsa ini itu menuju masa depan yang lebih baik. Karena apa? Dengan ada namanya narator yang mungkin fasih, handal, ataupun bisa memberikan layaknya kayak ide ataupun visi misi, tentunya perubahan yang yang membawa isu-isu penting ini menjadi kayak lebih baik, lebih terkemuka, ataupun bisa menyatukan masyarakat melalui cerita-cerita yang menginspirasi dan juga mengedukasi kepada siapa? Kepada para publik gitu loh. Karena publik ini tuh sedang butuh banget loh orang-orang yang bisa menyatukan satu sama lain. Maka itu gue bilang di awal tadi, kenapa narator itu bisa dikatakan sebagai perekat, karena ya ini nih sebagai kayak saling satu kesatuan loh. Jika tidak ada ya sampai kapanpun nggak akan pernah maju negara yang sedang mau dibawa diksinya, terlebih lagi diksi yang sedang dibawa oleh negara kita adalah generasi emas 2045 kayak gitu kan. Ya kayak gitu aja sih sebenarnya. Yeah, boy. Nah, ditambah lagi juga sebagai negara yang beraneka ragam budaya, agama, sosial dan lain, Indonesia itu memiliki banyak cerita ataupun yang perlu banget diceritakan kepada generasi-generasi selanjutnya. Namun cerita ini tuh perlu banget disampaikan dengan cara yang tepat agar bisa dimengerti dan juga bisa dihargai oleh semua kalangan. Disinilah pentingnya seorang narator yang mampu mengerangkul seluruh lapisan masyarakat dengan narasi yang inklusif dan inspiratif. Oke teman-teman, ini sudah di akhir penghujung episode ini. Paling gue akan kutip menurut Robert McKee dalam bukunya yang berjudul The Art of Narrative. Dia mengatakan kayak gini teman-teman. Ini yang seingat gue ya. Dia mengatakan bahwa narasi adalah alat yang kuat untuk menciptakan realitas baru. Narator yang baik dapat mengubah cara kita melihat dunia dan diri kita sendiri. Ucapnya Robert McKee dalam karyanya. Nah, ini sangat relevan nih teman-teman dalam konteks Indonesia yang saat ini cukup luar biasa lah. Karena dengan berbagai tantangan yang dihadapi layaknya yang pertama kayak ketimpangan sosial, perubahan iklim, ataupun ketidakpastian dalam ekonomi, kita tuh sangat butuh banget yang namanya narator-narator yang bisa membawa kita melalui masa-masa sulit ini dengan narasi yang positif dan konstruktif.
Oke, mungkin akhir kata dari gue pribadi ya kepada para pendengar dari episode ini, yakni adalah narator yang handal bukan hanya tentang kemampuan bercerita, tetapi juga tentang tanggung jawab moral untuk menyampaikan kebenaran, memberikan inspirasi, dan juga membawa perubahan positif. Plusnya adalah dengan era yang sudah makin maju, ini mana setiap orang tuh bisa banget menjadi seorang narator. Kita perlu nih lebih selektif dalam memilih siapa yang kita dengarkan. Dalam konteksnya juga Indonesia atau negara tercinta kita, dengan segala potensi yang luar biasa, tentunya layak banget gitu loh, layak banget memiliki narator-narator yang bisa mengangkat bangsa ini ke level yang lebih tinggi. Makanya itu, mari kita dukung dan ciptakan lebih banyak narator untuk Indonesia lebih baik. Mungkin dari gue segitu aja. Dan sekali lagi untuk para pendengar, gue minta maaf kalau ada salah-salah kata dalam menyampaikan ini episode. Dan gue juga sorry banget kalau misalnya ada namanya miss audio atau miss voice ataupun ada suara nging yang mungkin belum bisa gue hilangkan karena ya sistemnya dari BandLab belum begitu worth it dan laptop gue juga hanya kuatnya segitu aja. Gue pribadi mohon maaf. Mungkin segitu aja dari gue. Thank you for the listen this episode. Don't forget to follow and subscribe in YouTube and Spotify and Noise. Dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya dari Angkringan Malam Season 3. Dadah semua, sampai jumpa lagi teman-temanku.